Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur alhamdulillah malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjut dengan ta'lim. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa itu qasar. Jadi tentang qasar salat termasuk syarat-syaratnya. Di antara syarat qasar salat itu adalah ayyakuna safaruhu marhalataini. Perjalanannya harus perjalanan yang jaraknya dua marhalah. Dua marhalah itu perjalanan sehari semalam. Kalau sehari semalam itu naik kendaraan unta, jaraknya 16 farsakh. 16 farsakh itu kalau dikonversi kira-kira 89 km. Jadi itu dikatakan musafir. Maka kalau belum nyampai 89 km itu bukan musafir, maka tidak perlu mengqasar salat. Nah, ini memang kekurangan di antara kita. Jadi orang muslim nih banyak yang mengambil keringanan qasar padahal bukan orang yang dapat keringanan itu. Tapi ada orang yang dapat keringanan enggak ngambil keringanan itu, begitu. Jadi yang satu kepedean, yang satu kurang pede gitu. Boleh qasar apa enggak? Jadi safar itu 89. Maka kalau kita jalan-jalan ke puncak, apalagi ke puncak, kalau dari sini ini enggak nyampe 40 kilo juga enggak nyampe tuh. Dari Jonggol kan ya. Itu belum masuk dalam kategori musafir. Jadi musafir 89. Konversi 89 itu disebutkan oleh Dr. Wahba Az-Zuhairi. Sebenarnya sih 88, sekian begitu, tapi dibulatkan jadi 89 km. Kemudian ayyakuna mubahan. Ini kita masih review murajaah pelajaran bulan lalu. Yang kedua, safarnya safar yang mubah. Safar dengan tujuan yang minimal boleh, apalagi kalau ibadah. Jadi kalau safarnya safar maksiat nggak boleh. Kalau safarnya mubah, contoh safar mubah tuh ya jalan-jalan. Kemudian kalau anak sekarang nyebutnya healing kan ya gitu. Kalau orang dulu nyebutnya tamasya kan gitu. Itu apapun yang penting bukan maksiat, itu dapat keringanan safar, yaitu boleh mengqasar salat. Wal ilmu bi jawazil qasri. Nah, ini yang banyak orang tidak mengerti. Jadi untuk qasar salat itu syaratnya dia harus paham bahwa dia tuh memang boleh qasar. Artinya harus ada ilmun sabiqun, harus ada ilmu terlebih dahulu sebelumnya yang dia tahu bahwa dengan perjalanan seperti ini nih saya boleh qasar gitu. Jadi bukan kayaknya kira-kira begitu. Kayaknya sih boleh nih qasar begitu.
kira-kira sih kalau udah begini mah boleh qasar gitu. Nggak make begitu tuh. Jadi ilmu agama nggak make kayaknya kira-kira. Kalau kata saya mah begitu nggak boleh. Jadi ilmu agama harus make dalil hukum yang pasti. Perjalanannya nyampe ke 89 gitu. Kemudian yang keempat, niyatul qasri indal ihram. Waktu takbiratul ihram niatnya qasar. Kalau yang dulu diajarin sama guru-guru kita, usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran gitu. Kalau sekarang saya ngajarinnya nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Saya sholat fardhu zuhur 2 rakaat di qasar, udah begitu. Karena sebab yang menjadi standar niat itu ucapan hati, dan hati itu apa istilahnya mesti berucap dengan sesuatu yang dia paham. Sayang kalau ngapalin niat cakep-cakep tapi dia nggak paham artinya apaan. Usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asri, tapi dia nggak paham, sayang. Jadi memang penting niatnya, karena niat itu bukan kayak bacaan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah kan nggak boleh diganti tuh. Jadi nggak boleh kita kagak paham Ustaz Al-Fatihah kita baca terjemahannya juga kagak boleh. Itu ta'abbudi namanya, dogmatis. Emang aturannya begitu kalau kita sholat baca surat Al-Fatihah. Sedangkan niat itu bukan bacaan. Niat itu pemberian maksud atas pekerjaan seketika ketika mengerjakan pekerjaan tersebut, adanya di dalam hati. Maka yang diucapkan dalam hati itu yang jadi standar. Wa dawamu wa an takuna salatu rubaiyah. Salatnya adalah salat 4 rakaat. Jadi yang dikosor 4 rakaat jadi 2, itu salat 4 rakaat. Salat yang 3 rakaat maghrib nggak bisa dikosor gitu. Sebab kalau maghrib dikosor jadinya 1,5. 1,5 tuh bingung assalamualaikumnya pas berdiri apa ruku apa i'tidal tuh gitu. Jadi itu yang ke-5. Yang ke-6 dawamus safar, yaitu melakukan qasar masih tetap dalam perjalanan. Jadi jangan sampai pas kapalnya sudah bersandar di kampung, misalnya naik kapal, kapalnya sudah bersandar di pelabuhan dan pelabuhan itu termasuk kampung dia, udah hilang status safarnya. Maka karena status safarnya hilang, dia tidak boleh kemudian melakukan qasar. Turun di bandara, bandaranya kampung dia gitu. Kalau di Bandara Soekarno-Hatta itu kan ada namanya Kampung Benda, Tegal Alur, Cengkareng. Nah, itu kan satu kampung itu. Jadi dia turun di bandara, status safarnya hilang, udah nggak bisa lagi dia qasar, jamak dan seterusnya. Begitu. Berbeda kalau yang turun di Soekarno-Hatta terbang lagi ke Surabaya. Itu kan bukan kampungnya tuh. Kan ya jemaah umroh kan begitu, turun di Soekarno-Hatta naik lagi ke pesawat pulang ke Surabaya gitu. Jadi itu yang namanya qasar. Nah sekarang kita mau belajar tentang jamaknya, sebab dibedakan karena memang jamak dan qasar beda. Qasar itu sebabnya satu aja kalau dia safar. Kalau kagak safar nggak ada qasar sholat. Tapi jamak sholat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sebabnya lebih daripada sekedar safar. Di luar daripada safar, dia nggak melakukan perjalanan, itu boleh dapat penyebab-penyebab jamak sholat gitu. Makanya kemarin kita bilang, kalau orang udah boleh qasar pasti boleh jamak. Tapi kalau orang boleh jamak belum tentu boleh qasar. Sebab penyebab bolehnya orang jamak sholat itu berbeda dengan penyebab orang boleh qasar sholat. Qasar sholat sebabnya safar, dah gitu aja. Tapi kalau jamak sebabnya banyak, bukan cuma safar. Safar pertama. Yang kedua kata ulama, orang boleh jamak sholat sebab karena adanya hujan, kan ya? Hujan itu termasuk sebab orang boleh jamak sholat. Dengan catatan,
Kalau disebutkan oleh Syekh Nawawi Banten atau Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam Al-Majmu', syaratnya hujan itu membasahi badannya ketika dia berangkat ke masjid. Dan jamak sebab hujan ini khusus orang-orang yang rutinnya tuh sholat berjamaah di masjid. Jadi bukan orang yang baru tumben ke masjid, bukan gitu. Baru tumben ke masjid ada hujan, jamak nih, kemarin ngaji buat aja boleh, bukan. Jadi hujan itu khusus untuk orang yang rutin ke masjid. Gara-gara ada hujan dia terhalang berjamaah, maka berjamaahnya itu diganti di rumah. Dan orang seperti ini dibolehkan, dengan catatan hujannya memang bikin orang itu lepek kalau ke masjid. Saya mau ke masjid cuman hujan, kalau memakai payung bisa gak? Bisa. Oh berarti nggak ada uzur. Kalau hujannya gede banget, pakai payung bukannya malah terjaga, akhirnya malah basah juga kan ya. Nah itu yang kemudian membuat orang boleh jamak. Jadi pahala dia yang rutin ke masjid nih gitu diganti di rumah, maka dia boleh jamak. Jadi khawatir hujannya tuh panjang, zuhur hujan, nanti asar ketemu lagi hujan, maka dia boleh jamak zuhur dan asar gitu. Disunahkan berjamaah memang di rumahnya itu. Tapi kalau orang yang biasa-biasa aja, maksudnya tidak punya rutin ke masjid, biasa sholat di rumah biasa, ya dia nggak perlu jamaah. Sebab tanpa hujan kan emang udah di rumah tiap hari juga. Gini, ini yang di rumah ini, yang jamaah di rumah khusus orang-orang yang rutin. Makanya sebab hujan ini tidak disepakati. Sebab hujan ini hanya dibolehkan oleh madhab Imam Asy-Syafi'i. Madhab yang lain tuh, madhab Imam Malik misalnya tuh tidak membolehkan. Jadi hujan tuh tidak lagi menjadi uzur orang boleh jamaah. Tapi madhab Imam Syafi'i masih membolehkan jamaah sholat sebab hujan. Itu yang kedua. Jadi pertama orang safar, yang kedua orang hujan, yang ketiga itu orang wukuf di Padang Arafah tanggal 9. Kan kalau kita wukuf di Arafah tanggal 9, zuhur asar kita jamak, nanti maghrib isya kita jamak lagi. Kita jamaknya kalau zuhur asar di Arafahnya, kalau maghrib isya jamak jamak sholatnya kan di Muzdalifah kan ya, di Muzdalifah. Walaupun kalau sekarang tuh banyak ketua rombongan tuh yang kagak jamak tuh, ya jamaahnya sih ngikutin aja gitu. Tapi aslinya orang-orang yang wukuf di Padang Arafah itu disunnahkan untuk menjamak sholat. Sebab begitu Nabi Muhammad SAW melakukan sholat ketika tanggal 9 Dzulhijjah. Jamak zuhur asar, maghrib isya juga dijamak di Muzdalifah begitu. Jadi dua kali sholatnya. Itu yang ketiga. Jadi wukuf. Dan kalau soal wukuf ini seluruh ulama sepakat. Artinya tidak ada yang nggak boleh. Kalau nggak, semua sepakat wukuf di Padang Arafah, kemudian habis itu dia ke Muzdalifah sebelum akhirnya ke Mina, itu menjadi sebab dibolehkan jamaah sholat. Bahkan ada Imam Abi Hanifah namanya. Imam Abu Hanifah tuh bilang satu-satunya kondisi orang boleh jamaah tuh cuman di Arafah itu aja, di Arafah sama Muzdalifah. Selain dua tempat itu nggak ada orang boleh jamaah. Jadi bagi Imam Abi Hanifah ini musafir nggak boleh jamaah. Kemudian apalagi hujan nggak boleh jamaah, sakit nggak boleh jamaah. Kata Imam Abi Hanifah, jamaah itu yang benar adanya jamaah cuman ada di Arafah dan Muzdalifah. Sebab itu riwayat yang pasti kepada kita datangnya tentang jamaah sholatnya Nabi gitu. Kalau ada riwayat Nabi Muhammad pernah jamak gara-gara hujan, Nabi Muhammad pernah jamak gara-gara peperangan dan sebagainya, kata Imam Abi Hanifah itu bukan jamak sholat mengerjakan dua sholat dalam satu waktu. Tapi kata Imam Abi Hanifah, itu Nabi Muhammad tuh lagi mundurin sholat yang pertama, majuin sholat yang kedua. Jadi seakan-akan nempel, padahal itu bukan jamak begitu.
Dalam istilah kitabnya namanya Al-Jam'us Suri. Al-Jam'us Suri itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kayaknya jamak begitu, padahal bukan jamak. Yang ada tuh Nabi Muhammad mundurin sholat waktu yang pertama nih zuhur nih. Zuhur jam 12 sampai, kalau sekarang zuhur jam 11.45 sampai jam 3. Jadi sholat zuhurnya dientar-entarin sampai deket-deket jam 3. Nanti setelah sholat zuhur 1 rakaat 2 rakaat masuk waktu sholat asar. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung sholat asar. Jadi begitu modelnya. Kata Imam Abi Hanifah begitu. Jadi yang disebutkan oleh banyak hadis tuh itu bukan jamak, tapi Nabi Muhammad mundurin waktu sholat, majuin waktu sholat selanjutnya. Jadi nempel gitu. Namanya jamak suri. Nah, model jamak suri itu menjadi solusi di Indonesia ya. Menjadi solusi bagi beberapa kaum muslim untuk menjam atau untuk kondisi di mana dia nih repot, cuman kagak boleh jamak gitu. Contoh pengantin contohnya. Kan kalau dicariin sebab jamaknya susah kan ya. Safar kagak, wukuf kagak, sakit enggak, kan begitu. Ini mau jamak susah nih. Maka model jamak suri itu jadi solusi. Nggak usah jamak. Zuhurnya diundurin, asarnya dimajuin gitu. Atau mungkin asarnya yang dimundurin, maghribnya dimajuin. Jadi sholat tetap di waktunya tuh, kan ya. Biasanya kan kalau di kondangan tuh zohor belum ada undangan tuh ya, biasanya zohor sholatlah kayak biasa. Habis itu dia pakai makeup. Kan akad nikahnya pagi jam 8 jam 9. Habis akad nikah kan udah make up lagi, sholat zohor. Nah, pas datang waktu asar, waktu asar lagi banyak tamu itu. Ditinggalin kan sayang kan gitu. Ditinggalin sayang. Maka asarnya dimundurin. Kalau sekarang kan maghrib jam 17.50 kan ya. Jadi udah mau maghrib kira-kira jam 17.30 baru dah bebenah tuh. Wudu, kemudian sholat asar. Beres sholat asar tuh langsung masuk maghrib tuh. Langsung masuk maghrib, langsung sholat maghrib kan ya. Beres sholat maghrib, duduk lagi di pelaminan gitu. Kan emang waktu peak hournya kan itu tuh, antara asar sama isya kan ya. Jadi dapat itu dia. Iya, soalnya kalau takutnya ada pejabat yang datang gitu. Kalau pejabat datang dia kagak ada kan nggak dapat amplop sayang gitu. Jadi itu solusinya. Jadi malah jangan sampai malah sholatnya jadi kagak ada, jadi batal begitu. Jadi asarnya dimundurin, maghribnya diduluin. Nanti sholat isya belakangan. Kan sholat isya kan waktunya sampai subuh. Nah, nyantai kan ya. Nyantai. Jadi itu sebab yang ketiga. Yang pertama orang boleh jamak karena safar. Yang kedua orang boleh jamak karena hujan dalam mazhab Imam Abi Hanifah. Dalam mazhab Imam Syafi'i hujan. Yang ketiga orang boleh jamak karena sebab di wukuf di Arafah dan juga di Muzdalifah. Kemudian yang keempat orang boleh jamak karena sebab sakit. Ini mazhab Imam Syafi'i membolehkan, mazhab Imam Ahmad bin Hambal juga membolehkan. Sebab orang sakit yang kalau dia kudu turun dari kasur tiap kali waktu sholat, ini bakal ngerepotin. Belum lagi mana wudunya diuduin, kudu digotong, nih repot. Maka orang kayak gini boleh nih jamaknya. Bahkan kata Imam An-Nawawi termasuk daimul hadas. Daimul hadas itu orang yang beser, terus-terusan kencing, terus-terusan Ini kalau tiap sholat tiap waktu sholat jadi waktunya, kesian anaknya kan gitu. Anaknya kan gotongin mulu. Dianya sih nggak kenapa-napa, anaknya gitu. Maka jamak aja. Cuman karena orang ini daimul hadas, hadasnya nggak berhenti-berhenti, setiap datang waktu zuhur udah jamak aja pak, zuhur asar. Kan sholatnya nggak pakai berdiri, sholatnya di kasur, diwuduin dulu. Karena orang ini daimul hadas, wudunya itu cuman sekali pakai.
beres sholat zuhur, asar mau langsung sholat asar, wudu lagi, diwuduin aman, disemprot aja pakai botol spray gitu. Jadi orang yang sakit boleh jamaah itu. Kata Syekh Nawawi Banten begitu, daimul hadas, terus-terusan. Cuman yang namanya daimul hadas tadi, daimul hadas itu orang yang hadasnya enggak berhenti-berhenti. Darah terus-terusan keluar, perempuan. Kalau ada orang tua yang pakai kateter, kencingnya tidak terjaga, nya juga tidak terjaga, pakai pampers, nih orang kayak gini boleh dijama'. Nah, cuman wudunya sekali pakai, beres wudu langsung sholat zuhur, pengen sholat asar, wudu dulu, wudu lagi. Niatnya juga listibahati sholat, bukan lirafil hadas, sebab dia nggak ngangkat hadas. Wudunya kan biar boleh sholat doang, begitu. Itu pandangan Imam Nawawi, pandangan mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Sakit termasuk kebolehan orang untuk menjama sholat. Nah, yang kelima ini darurat. Jadi pertama safar, yang kedua hujan, yang ketiga wukuf, yang keempat sakit, yang kelima ini darurat. Darurat itu keadaan mendesak gitu. Nah, ini sebahagian ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i membolehkan. Cuman keadaan terdesaknya ini tidak boleh terulang. Jadi untuk sesuatu yang terulang selalu, itu udah tidak lagi termasuk darurat. Darurat itu mutor itu terdesak itu tidak boleh kejadian ini terulang-ulang lagi. Kalau terulang-ulang lagi bukan terdesak, itu namanya rutinitas, itu nggak jadi darurat, begitu. Jadi kan dulu Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Sayyidina Ibnu Abbas itu disebutkan, saya pernah melihat Nabi Muhammad, kata Sayyidina Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW pernah menjama' sholat di Madinah bukan karena hujan, bukan karena peperangan, min ghairi khaufin wala matarin, tanpa hujan, tanpa ada perang, tanpa ketakutan, tanpa hujan Nabi Muhammad jama'. Maka ulama ini kalau bahasanya dikorek nih hadis, masa iya Nabi Muhammad jama' kagak pakai sebab acan-acan kan gitu, kagak sebab. Akhirnya kalau pakai kagak pakai sebab acan-acan, akhirnya orang jadi pada ngeremehin. Maka dicari itu, alasannya kan Nabi riwayat yang panjangnya, ketika Sayyidina Ibnu Abbas ditanya itu kenapa Nabi Muhammad begitu, kata Sayyidina Ibnu Abbas, alla yuhrija ummatahu, Nabi Muhammad kagak pengen ngerepotin umatnya. Oh, berarti kondisi Nabi Muhammad menjama' yang disebutkan tanpa hujan, tanpa peperangan, itu gunanya untuk mengangkat kerepotan, mengangkat kesusahan. Artinya dalam keadaan yang repot, susah, orang boleh jama', begitu. Cuman ini tidak boleh terulang, karena kalau terulang udah nggak disebut repot lagi. Makanya macet itu bukan sebab orang menjama' sholat. Sebab macet itu rutinitas. Kita udah hafal, nih pokoknya jam segini nih pasti macet. Emang udah begitu. Orang keluar kantor sembarang 7 juta orang keluar kantor jam 5 semua kan ya gitu. Emang udah ininya. Jadi orang nggak punya alasan saya sholat di jamaah dah, jamaah isya sampai maghrib isya, nggak bisa. Sebab itu kemacetan rutinitas. Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam hadis itu dipahami oleh ulama untuk sesuatu yang mendesak dan itu tidak terulang. Kayak dokter misalnya, udah siap sholat maghrib, tiba-tiba datang pasien emergensi, kalau nggak ditangani ini bahaya nih gitu. Ini kan emergensi, pasien datang tiba-tiba kan nggak pernah ketahuan jam berapa, dan itu tidak selalu begitu. Maka orang kayak gini nih boleh untuk tidak sholat di waktunya, maksudnya menjama' sholat. Jadi ketika datang waktu maghrib, datang pasien dan niat dalam hati, ntar ane jama' maghribnya di waktu isya, begitu. Jadi itu 5 sebab. Jadi yang kelima ini namanya darurat, bukan tanpa sebab, keterdesakan yang tidak terulang, tidak terulang rutin, gitu. Kayak semacam misalnya ya, kayak kondisi chaos
waktu ada keributan atau ada kerusuhan, jam tiba-tiba terjadi demonstrasi. Waktu zuhur terjadi demonstrasi, dia nggak pernah tahu ini bakal sekeos ini. Akhirnya asar maghrib zuhurnya bingung mau nyari tempat sholat, nggak bisa. Nah, maka niat di dalam hati jamak dengan waktu asar nanti, sebab ini dalam keadaan darurat begitu. Jadi yang keterdesakan. Nonton bola bukan keterdesakan itu. Jadi jangan sampai diartiin, ini harus diartiin keterdesakan muttor. Kalau bahasa Al-Qur'annya ittiror atau muttor. Muttor itu orang tuh tidak punya pilihan. Jadi dia kalau ke sono nggak bisa, dia pilihannya cuma ngikutin ini aja. Ya, pilihannya cuma satu. Jadi nggak punya pilihan lain. Kayak dokter nggak punya pilihan. Pilihannya cuma nanganin. Soalnya kalau nggak nanganin, nyawa orang jadi taruhannya. Jadi dia itu namanya mutor, keterdesakan. Main bola kan nggak, nonton bola kan nggak ada yang mendesak. Siapa yang mendesak dia untuk tidak melaksanakan sholat, kan ya? Gitu. Jadi jangan soal lagi lagi rame nih kita sekarang sama timnas Indonesia, kan ya? Timnas Indonesia. Soalnya ngantrinya orang ngantri tiket tuh dari jam 2 siang udah rame. Bapak Ibu kalau pernah nonton timnas tahu tuh. Ini main jam 7 malam, itu jam 2, jam 3 sore itu orang udah ngantri panjang itu. Dan orang mau itu merelakan waktunya tuh demi timnas Indonesia begitu. Itu maknya dulu nyuruh beli gula juga jarang mau dia tuh gitu. Nungguin timnas rela itu dia berjam-jam itu. Jadi tidak ada keterdesakan itu. Maka itu 5 sebab ini. Makanya 5 sebab ini terjadi pada jamak. Kita pisahin bahasanya sama qashar. Sebab kalau qashar cuman safar aja. Tapi jamak sholat boleh nih 5. Nah karena cuman boleh jamak, jadi jangan dikosor. Misalnya orang itu misalnya yang hujan, maka ketika hujan dia sholat di rumahnya 4 rakaat zuhur, kemudian 4 rakaat lagi. Jadi tidak boleh karena sebab dikosor. Nah, yang sakit juga sama, nggak ada membuat dia boleh kosor. Ya udah 4 rakaat cuman dijamak. Lagi terdesak kayak tadi, maka sholatnya 4 rakaat. Jadi tidak dikosor. Kalau maghrib 3 rakaat, isyanya 4 rakaat, begitu. Apa nih syarat jamak? Syarat jamak kata Syekh Salim bin Sumer, wa syurutu jam'it taqdimi, syarat jamak takdim 4, ada 4 syarat jamak takdim. Kalau jamak takdim itu sholatnya di waktu yang pertama, zuhur asar sholatnya di waktu zuhur, maghrib isya sholatnya di maghrib isya, sholatnya di waktu maghrib. Kalau jamak takhir, sholat zuhur asar sholatnya di waktu asar, maghrib isya sholatnya di waktu isya. Apa syarat jamak takdim? Jamak takdim syaratnya yang pertama al-bada'atu bil ula. Mulai sholatnya harus dengan urutan yang pertama. Sholat zuhur asar, maka niat yang pertama harus sholat zuhur. Jadi jangan niatnya yang sholat asar. Jadi sesuai dengan urutan, nggak boleh ngacak. Dan itu syarat. Artinya kalau ada orang yang jamak nih, aneh kan udah boleh jamak nih, aneh jamak zuhur asar dah. Tapi untuk takbiratul ihram yang pertama niatnya malah asar, begitu. Maka sholatnya batal. Sebab syarat sholatnya tidak terpenuhi. Syarat sholat itu kan sholat di waktunya. Yang dia kerjain tuh bukan sholat zuhur, sebab ini waktu zuhur. Tapi kan saya boleh jamak, Ustaz. Iya boleh jamak takdim, tapi memang syarat jamak takdim harus sesuai dengan urutan. Jadi sholat yang pertama adalah sholat yang sesuai urutannya. Sholat zuhur dulu, baru kemudian sholat asar. Jadi tidak boleh dengan alasan karena saya boleh jamak berarti saya boleh aplus tuh waktunya. Nggak bisa ditukar. Jadi yang pertama zuhur, yang kedua asar, yang pertama maghrib, yang kedua isya, begitu. Wa niyatul jam'i fiha, ini yang sering kelewatan.
melakukan berniat jamak fiha di dalam sholat itu, di dalam sholat yang dua-duanya, baik sholat sholat zuhurnya atau sholat asarnya. Jadi ketika dia sholat zuhur, kan sholat zuhur kan di waktunya, kalau jamak takdim sholat zuhur kan di waktunya, emang itu waktu zuhur, tapi tetap dia harus niatnya niat jamak gitu. Saya kalau bahasa Arabnya musalli fardhu zuhri majmu'an ilaihil asri, begitu. Kalau susah bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Saya sholat fardu zuhur di jamak sama asar lillahi ta'ala, begitu. Jadi walaupun ini kan waktunya waktu zuhur Ustaz, bukan waktu asar, maka nggak perlu disebut jamak. Ya tetap saja, sebab syaratnya memang harus sholat zuhur yang pertama ini niatnya niat jamak. Kalau yang sholat asar kan pasti niatnya harus jamak, karena ini memang bukan waktunya asar kan ya. Maka harus ini yang zuhur nih, yang zuhur harus diniati niat jamak. Saya sholat zuhur fardu di jamak sama asar lillahi ta'ala, begitu. Maka kalau tidak lakukan niat jamak, sholat zuhur aja begitu, maka dia tidak diperkenankan untuk melakukan sholat asar setelahnya. Kalaupun dilakukan sholat asar setelahnya, mulgha, tidak terhitung, sebab dia tidak meniatkan jamak ketika awal takbiratul ihram sholat yang pertama. Maka nanti ketika datang waktu asar, sholat lagi, begitu, sholat asar lagi. Sebab sholat asar yang tadi di jamak tuh kalau orang kampung bilangnya kagak aci itu gitu. Niatnya harus dari sholat zuhurnya, dari sholat maghribnya harus niat jamak. Ini waktu maghrib saya mau jamak dengan isya, di waktu maghrib sholat maghrib niatnya itu saya sholat fardu maghrib di jamak dengan isya, begitu. Lillahi ta'ala usalli fardul maghribi majmu'an ilaihil isya, begitu. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, jadi yang pertama mulai dengan urutan sesuai urutannya. Yang kedua niatul jam'i fiha. Niatul jam'i fiha, niat jamak di salat yang pertama wabil khusus. Kemudian yang ketiga wal muwalatu bainahuma. Muwalah itu artinya nyambung. Jadi habis sholat zuhur langsung takbiratul ihram imam. Kalau dijeda dengan qomat nggak ada masalah. Intinya tidak boleh ada jeda, harus nyambung. Kalau mau jamak, artinya kalau orang sholat zuhur nih, Allahu Akbar sholat zuhur, begitu. Setelah sholat zuhur, assalamualaikum, dia dia baca HP. Iya, gue kan musafir ya. Gue kudunya sholat jamak, gue jamak lah. Nggak boleh itu, sebab udah ada jeda. Jadi tidak boleh ada jeda antara sholat pertama dengan sholat kedua. Sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri lagi. Qomat bagus, nggak pakai qomat juga nggak ada masalah, begitu. Jadi tidak al-muwalah. Jarak mana ada benar-benar harus langsung berdiri Ustaz? Nggak ada toleransi. Ulama mentoleransi jarak itu seukuran orang bersuci. Kayak orang yang daimul hadas tuh akan ada jeda, dia wudu lagi, itu nggak ada masalah. Syekh Nawawi Banten tuh menambahkan kira-kira seukuran sholat 2 rakaat. Jadi jeda antara sholat pertama dengan sholat kedua maksimalnya kagak boleh lebih seukuran orang sholat 2 rakaat. Orang sholat 2 rakaat kira-kira berapa menit sih? 2 menit, 3 menit. Berarti nggak boleh jeda lebih dari 3 menit atau dari 2 menit yang tadi kita sebut. Itu jarak toleransinya begitu. Jadi harus langsung nyam. Termasuk sholat Jumat, dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i kan sholat Jumat boleh dijamak dengan asar. Kita Jumatannya ikut imam bareng, kemudian kita musafir mau jamak dengan asar boleh. Jadi assalamualaikum, kita berdiri, yang jamaah asar tuh berdiri langsung takbiratul ihram untuk sholat asar, gitu. Jadi tidak boleh dijeda. Maka kalau udah ada jedanya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Karena emang lagi perjalanan capek, dia rebahan dulu, gitu. Dia rebahan, diguling-guling, udah lebih dari 10 menit dia baru tadi gue mau jamak itu, gue jamak setengah, nggak bisa udah.
udah ketutupan nama guling-guling itu dia apa namanya jamaknya. Jadi harus dengan apa namanya al-muwalah, bersambung, tidak boleh ada jeda. Kemudian yang selanjutnya wadawamul uzri, masih di dalam perjalanan atau masih di dalam uzurnya. Tergantung uzurnya tadi apa tuh? Uzurnya tadi safar gara-gara apa? Gara-gara sakit. Di sholat yang apa namanya pertama dan kedua, setelah sholat yang kedua memang sakitnya masih ada. Atau tadi apa namanya sebabnya karena darurat, macam-macam. Jadi ini intinya masih di dalam kondisi seperti yang sholat pertama. Itu syarat jamak takdim seperti itu. Jadi pertama mulai sesuai urutan, kemudian niat jamak niat jamak di sholat yang pertama wabil khusus, yang ketiga bersambung, yang keempat dawamul uzri. Dan orang yang jamak sholat itu tidak harus, maksudnya dia diperkenankan bermakmum kepada yang tidak jamak. Jadi tidak ada masalah. Ada jamaah zuhur, kita niatnya mau jamak nih, kita makmum sama orang mukim zuhur, boleh nggak apa-apa gitu. Cuman kalau jumlah rakaat kita 2, itu jamaahnya 4, gimana Ustaz? Ya kalau begitu kita nunggu saja sampai rakaat ketiga biar assalamualaikumnya bareng. Kalau mau ikut dari rakaat pertama takbiratul ihram juga boleh. Cuman pas rakaat kedua kita memisahkan diri, assalamualaikum sendiri. Akhirnya kan dilihatin orang tuh kan gitu. Lebih enak yang mana kira-kira gitu. Mau nungguin di rakaat ketiga apa ikut dari awal? Cuman rakaat kedua kita berhenti, duduk, misahin diri. Atau bisa jadi nggak misahin diri, duduk aja, nunggu sampai imam rakaat keempat duduk. Jadi salamnya bareng. Nah, pilihannya kagak ada yang enak tuh gitu. Bakal diliatin juga semuanya gitu. Maka pilihan paling enak nunggu aja sampai rakaat ketiga, kita ikut di rakaat ketiga, jadi 2 rakaat salamnya bareng. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut nanti habis azan. Silahkan untuk azan Isya terlebih dahulu. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbah ta'ala الشرف والدرجة العالية أنت نافع بعث المقام محمودا الكلمات إنك Kita lanjutkan sedikit sebelum tanya jawab. Kalau jamak takdim tadi niatnya mulai dari urutan pertama, yang kedua niat jamak di sholat yang pertama wabil khusus, yang ketiga niat al-muwalah, tidak boleh ada jeda antara 2 sholat, yang keempat adanya uzur, masih tetap adanya uzur dalam pelaksanaan kedua sholat tersebut, uzurnya masih ada. Nah kemudian syarat jamak takhir. Kalau jamak takhir syaratnya cuma 2. Yang pertama niyatut takhir wa qad baqiya min waqtil ula ma yas'uha, melakukan niat untuk menjamak takhir sholat tersebut selama waktunya masih ada. Misalnya datang waktu sholat zuhur, kita udah niat ini sholat kita udah dari awal udah siap bahwa sholat zuhur kita mau jamak di waktu asar. Maka syaratnya di dalam hati kita mulai berazam ketika datang waktu sholat zuhur, atau setidaknya waktu zuhur masih ada. Setidaknya waktu zuhur masih ada, dia azam dalam hati, nanti saya sholat zuhur di waktu asar di jamak gitu. Jadi dalam hatinya kudu punya azam gitu, kudu punya azam. Jangan sampai sepanjang waktu sholat dia tidak ada azam di dalam hatinya, tiba-tiba datang waktu asar jamak aja begitu. Padahal syaratnya ada di azam, jadi harus dia berniat. Jadi datang kayak orang di perjalanan di umroh apa-apa, itu kita pesan ini bapak ibu semua
nanti jamaknya jamak takhir maghrib isya. Bapak ibu maghrib nih masih di pesawat, jadi jangan lupa nanti ketika datang waktu maghrib bapak ibu masih di pesawat niat untuk menjamak maghribnya di waktu isya gitu. Jadi supaya syarat itu masih tetap ada. Kalau sepanjang waktu tidak punya azam di dalam hatinya untuk menunaikan sholat itu di waktu yang kedua, tidak ada azamnya, maka jatuhnya seperti meninggalkan kewajiban. Jadi sholat yang dikerjakan kemudian itu jadinya sholat qadha, bukan sholat jamak begitu. Itu syarat jamak takhir, yaitu melakukan niat atau azam untuk mengakhirkan sholat tersebut di waktu yang kedua pada waktu sholatnya masih ada. Zuhur jam 11.45 sampai jam 3, maka sepanjang waktu itu mesti ada niat untuk mentakhir sholat zuhur ke waktu asar. Jadi di dalam hatinya harus ada azam untuk mengakhirkan sholat tersebut. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Ya, salah. Kita baju seminggu tidak dicuci bau, terus sholat kita sholat itu sah ya? Baju mungkin karena musafir gitu ya. Ya. Jadi syarat sah sholat itu kan suci daripada najis, baik badan, baik pakaian atau tempat sholatnya. Tiga yang harus suci dari dari najis: badan, pakaian, tempat sholatnya. Selama di dalam badannya tidak ada, bukan di dalam, di permukaan badannya tidak ada najis. Kalau dalam kan perut dalam tuh semua najis kan. Selama di permukaan badannya tidak ada najis, pakaiannya tidak ada najis. Nah, bau itu belum tentu najis tuh, sebab bau itu kan bisa dari keringat. Keringat itu kan bukan najis begitu. Jadi aroma bau itu bukan najis, sebab najis itu ain, benda konkret, harus ada bendanya. Sedangkan aroma itu bukan benda, maka tidak bisa dengan alasan bau nih najis, nggak bisa begitu. Jadi itu cuman asar kalau bahasa fikihnya begitu. Maka bau itu tidak cukup untuk menunjukkan ada najis, sebab bau belum tentu dari najis gitu. Bau bisa jadi dari badannya yang bau, atau dari misalnya lumpur yang badannya terkena lumpur sebelumnya begitu. Dan lumpur kan bukan najis, tanah kan bukan najis. Orang kita disuruh tayamum pakai tanah kan begitu. Jadi yang penting bukan bau yang jadi standar apa ada najis. Najis itu benda konkret, harus ketemu barangnya. Kalau tidak ada najisnya, bau-bau dikit ya emang resiko musafir begitu. Resiko musafir. Makanya seenggaknya biarpun safar kudu bawa Rexona gitu. Saya kalau manasik umrah tuh saya wajibin jemaah tuh bawa Rexona gitu. Iya, jangan sampai pada kebawaan. Jadi tempatnya badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya juga tuh. Jangan sampai tempatnya ada najis. Nah, kalau soal pakai sepatu bot itu memang tidak ada masalah, dengan catatan dia makainya dalam keadaan suci. Sholat pakai sepatu bot nggak ada masalah. Ini kita bukan lagi ngomongin mengusap sepatu, bukan. Tapi syaratnya yang penting sebelum dia pakai sepatu bot, kakinya harus dalam keadaan suci. Terus sepatunya juga dalam keadaan bersih daripada najis gitu. Tapi sepatunya kan kotor urusan. Kotor kan belum tentu najis. Sebab ya itu tadi, kotor belum tentu najis, bersih belum tentu suci kan begitu. Urusan najis dan suci itu bukan urusan mata kita. Maksudnya bukan standar mata kita. Oh kotor nih najis, oh bersih nih suci. Enggak. Khomer itu kan bersih, makanya dipajang di tempat-tempat yang terhormat tuh bagi sebagian orang kan gitu. Tapi najis itu khomer itu. Jadi yang penting badannya suci,
pakaiannya suci, tempatnya suci, termasuk sepatu yang dia pakai begitu. Jadi bukan standar najis kalau timbang ada baunya aja, sebab bau belum tentu najis begitu. Oke? Ada lagi? Jemaah terakhir yang dilaksanakan harus sesuai urutan atau kita? Kalau jamak takhir tidak ada syarat harus sesuai urutan, tapi yang bagus sesuai urutan begitu. Yang bagus sesuai urutan. Kalau jamak takdim kan harus ngurut. Zuhur asar, zuhurnya dulu. Tapi kalau jamak takhir, zuhur asar di waktu asar. Boleh sholat asar dulu baru kemudian zuhur. Tapi yang paling bagus disesuai urutan zuhur dan juga kemudian asar begitu. Jadi niatnya apa kan? Niatnya sama. Iya, saya sholat fardu zuhur di jamak di asar begitu. Kalau sholat zuhurnya sholat asarnya saya niat saya sholat fardu asar di jamak dengan zuhur begitu. Sebenarnya sih nggak usah pakai di jamak dengan di jamak pokoknya di jamak aja udah cukup. Di jamak udah cukup, itu sudah menggugurkan syarat niat yang tadi gitu. Jadi tidak ada keharusan harus ngurut, cuma yang bagus harus ngurut. Dan memang yang bagus itu orang-orang yang jamak sholat bersama orang-orang yang jamak gitu. Bagusnya begitu. Jangan bermakmum, bukannya dilarang, tapi sebaiknya sholat bersama orang-orang yang sama-sama jamaah supaya tidak terjadi kebingungan gitu. Tidak terjadi kebingungan. Dan orang yang musafir itu kan biasanya singgah di rest area di masjid pinggir jalan. Dan kalau sholat di masjid pinggir jalan itu tidak ada larangan untuk bikin jamaah kedua ketiga. Jadi yang ada larangan bikin jamaah kedua ketiga itu adalah masjid pemukiman yang jamaahnya tuh udah firm, itu aja jamaahnya gitu. Maka untuk bikin jamaah selanjutnya ini dikhawatirkan nih kalau bikin jemaah ini nanti ngerusak jumlah jemaah yang pertama kan begitu. Tapi kalau di masjid pinggir jalan, di masjid rest area, itu depan ada jamaah, pojok kanan ada jamaah, nggak ada masalah. Jadi masjid pinggir jalan, masjid rest area tidak terkena larangan bikin jamaah berbilang. Ada 2, ada 3. Jadi kita nih serombongan ada 10, kita sholat di pojokan berjamaah, nggak ada masalah. Ya cuman kalau ngukur yang afdol ya ikut jamaah yang ada begitu. Yang afdol memang gitu. Cuman kalau kita minggir di pojok berjamaah khusus bersama kita yang jamaah dan qashar itu tidak ada masalah begitu. Oke? Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.